Seakan sebuah ledakan besar pas di hari Bayangkara di mana Presiden Prabowo meminta Polri berpihak kepada rakyat kecil. Hampir bersamaan dengan TPUA, laporan Dirtipidum ke Propam Polri atas dugaan obstruction of justice dalam kasus ijazah Jokowi. Apakah kasus ini akan selesai di tangan Propam Polri? Mereka juga bawa bukti-bukti pendukung yang mengarah pada obstruction of justice yang diduga dilakukan oleh Dirtipidum Polri yang stop laporan ijazah palsu. Ini benar-benar satu pasukan, satu kompi ini. Satu kompi tembak turun semua. Sebut secara tegas bahwa sebenarnya ijazah itu dibuat di pasar Pramuka Pojok. Saya kira ini temuan yang harus dijadikan dasar bagi pihak Mabes Polri ya untuk melakukan penyelidikan lebih dalam tentang itu. Saya kira ini temuannya nggak bisa diabaikan. Oleh karena itu ketika ini diabaikan, kita lapor ke Propam ini bahwa Dirtipidum telah melakukan obstruction of justice. Jadi saya mau sampaikan, Anda tidak pernah memenangkan perkara ini Pak Jokowi, ya tidak pernah memenangkan. Tapi perkara ini seperti dihambat untuk mencari kebenarannya, itu lajunya itu dihambat ya. Nah, pada hari ini kita merasa penghentian daripada pemeriksaan ya dari pihak Dirtipidum itu juga merupakan obstruction of justice. Kepolisian rakyat selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Bukan pengaduan soal Dirtipidum. Oleh sebab itu mungkin langsung kepada Bang Rizal. Juga tidak tuntas, banyak saksi-saksi yang seharusnya diperiksa atau diminta keterangan seperti Dr. Roy Suryo, kemudian Dr. Rismond, Dr. Tifa, atau juga kita minta Kasmujo juga, Pratikno juga, itu mohon diperiksa, ternyata tidak diperiksa, berarti tidak tuntas gitu. Kemudian juga waktu itu Dirtipidum tidak menunjukkan ijazah aslinya Joko Widodo. Padahal seharusnya waktu dia mengumumkan itu harus ijazah aslinya yang ditunjukkan kepada publik, kepada masyarakat. Tapi ternyata tidak, hanya fotokopi. Saya kira ini adalah pelanggaran hukum dalam prosedural. Dirtipidum dalam hal ini Irjen Pol ya, Brigjen Johandani Raharjopuro itu mengumumkan penghentian penyelidikan ya. Sesuatu yang sangat membuat kita sangat sedih. Mengapa? Karena seakan-akan apa yang dimaksud dengan the president or ex-president can do no wrong itu terjadi ya. Seakan-akan hanya karena yang melapor itu adalah seorang presiden atau yang dilaporkan itu seorang presiden, maka semua itu tidak akan bisa menjadi sebuah delik ya. Padahal pada faktanya dengan kerajinan, ketelitian, ketekunan daripada TPUA yang sudah mengawal perkara ini sejak 3 tahun yang lalu ya, atau 3,5 tahun yang lalu, sebenarnya ini seperti puzzle yang sudah menemukan bagian-bagiannya ya. Kaitan dengan penghambatan atas upaya-upaya penegakan keadilan atau kebenaran. Saya kira itu dasarnya. Itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Dirtipidum ya, Brigjen Johandani ya, Raharjopuro pada tanggal 22 Mei 2025 di Mabes Polri ini ya, yang menyampaikan penghentian atas penyelidikan yang dilakukan pengaduan masyarakat TPUA ya, yang pada tanggal 9 Desember 2024. Saya kira dihentikan ya, walaupun penyelidikannya dimulai pada 10 April 2025. Penghentian itu kita anggap sebagai pelanggaran hukum gitu ya, karena satu, secara prosedural tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan Perkapolri 6/2019.
Apalagi yang ditunggu ya. Puzzle-puzzle itu bermula dari ya gugatan Bambang Trimulyono dengan perkara nomor 592 di PN Jakarta Pusat yang dimana tidak lanjut melainkan beliau ditangkap dan berubah menjadi suatu perkara pidana ya. Tetapi di sana kita bisa melihat keadilan setidak-tidaknya muncul walaupun diadili dengan perkara hoak dan dihasilkan di situ penjara 6 tahun. Namun ketika banding dan kasasi itu ternyata tidak terbukti dan terbukti bahwa jaksa telah melakukan dakwaan serta penuntutan yang abal-abal karena Dan kami juga punya pembanding ijazah yang lain 115, 116, 117 yang 3 itu identik tapi dibandingkan dengan ijazahnya Joko Widodo tidak identik nomor 1120. Jadi identik dari mana? Begitu ya. Ini berlaku dengan ijazah. Saya kira itu yang kita laporkan, baik itu Dirtipidumnya maupun staf yang ikut serta di dalam proses penyelidikan yang telah melanggar hukum tersebut yang kita laporkan ke Kadif Propam Mabes Polri. gampang. Hampir 8 jam kami di Ponang Panting ya. Harusnya menjadi laporan. Jadi ini seperti sebuah fakta bahwa jika yang melakukan gugatan itu adalah rakyat memang tidak gampang untuk bisa diterima ya. Ini fakta. Dan itu akhirnya hanya meningkat menjadi laporan informasi. Ya, nah kami tidak pernah putus asa, kami percaya bahwa keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Identik komparasi itu nggak ada gitu. Jadi tidak melakukan komparasi atas skripsi Joko Widodo. Kemudian juga kita melihat bahwa phone face-nya nggak benar. Kemudian juga soal tidak dikaji dan tidak diuji forensik ajuan kami, yaitu soal tanda tangan pembimbing utama, Profesor Dr. Insinyur Sumitro yang seharusnya SU tapi ternyata SOE yang tanda tangannya beda. Ya, oleh karena itu ya, kita anggap sebagai pelanggaran dalam konten. Yang di Polda ini dilanjutkan, kita bisa melihat yang satu dihentikan padahal ini menyangkut pemalsuan ya, yang lainnya dilanjutkan. Ada apa ini? Ya sudahlah, silahkan saja, tapi kami percaya bahwa negara ini masih negara yang berpancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, di mana semua penglihatan, pendengaran itu akan dimintakan pertanggungjawaban dan insya Allah siapa yang benar dialah yang akan menang ya. Demikian. Aliansi Advokat Bandung Bergerak atau AABB itu adalah menegakkan supremasi hukum dan menegakkan keadilan. Jadi jauh dari hal-hal yang bersifat politis. Karena hukum itu tujuannya adalah pertama kepastian, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Dilanjutkan ke pasal 28. 28 ini soal ras dan suku. Emang pertanyaannya sederhana, apakah ijazah itu ras dan suku? Nah ini kan menjadi bingung gitu loh ya. Nah inilah kalau pesanan, tekanan dan segala macam gitu loh ya. AABB melaporkan Dirtipidum ke Dipropam ini untuk sama-sama kita uji sejauh mana adanya kepastian hukum, keadilan yang akan kita lihat bersama-sama dan manfaatnya tentu saja untuk masyarakat Indonesia. Bareskrim tanggapi surat keberatan TPUA soal ijazah Jokowi, kami profesional. Tim pembela ulama dan aktivis pimpinan Egy Sujana mengajukan keberatan atas dihentikannya penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani oleh Bareskrim Polri. TPUA pun meminta agar dilakukan gelar perkara khusus atas kasus itu. Menanggapi hal itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro enggan berkomentar banyak, dia hanya menegaskan pihaknya sudah bekerja secara profesional. Mengenai alasan tak menampilkan ijazah asli saat jumpa pers pada 22 Mei lalu, Juhandani mengatakan ijazah Jokowi sudah dikembalikan ke Jokowi. Jokowi bakal menunjukkan ijazah aslinya jika diperintah oleh pengadilan. Sebelumnya, penyidik Bareskrim telah rampung melakukan penyidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dilaporkan TPUA pada 9 Desember 2024. Hasilnya, polisi menilai bahwa ijazah Jokowi di SMA 6 Solo dan Fakultas Kehutanan UGM asli. Polisi tak menemukan unsur pidana dalam kasus itu, penyelidikan pun dihentikan. Adapun selama proses penyelidikan, polisi memintai keterangan dari total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh studi. Selain itu, polisi juga sudah melakukan uji laboratorium forensik terhadap berbagai dokumen.
Atas penghentian penyelidikan ini, TPUA keberatan. Mereka mengirim surat keberatan pada hari Senin kemarin. Rizal menilai gelar perkara yang berujung pada penghentian penyelidikan kasus ijazah Jokowi cacat secara hukum karena pihak pelapor dan terlapor tak hadirkan dalam gelar perkara.